البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Siapa yang mau menyebutkan kaidah dari awal di surah Yasrudha Sardan. Iltizam. Al-qaidatul khamsah asma Allah Ta'ala tawqifiyatun la majal lil aqli fiha. Al-qaidatus salisah asma Allah Ta'ala غير المقصود من جانب معين معلوم لدينا. طيب. عندك يا Mujahid nama-nama Allah yang sudah kita pelajari. Ada berapa kemarin? Yang kita pelajari berapa? Baik. Kita baru mengambil 13 asma. Naam. Allah Al-Ahad, Al-A'la, Al-Akram, Al-Illah, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Nah, yang keempat ini mudah karena tergabung dalam satu ayat. Al-Bari, Al-Barru, Al-Basir, dan At-Tawwab. Baik, sekarang kita masuk pada nama yang ke-14, Al-Jabbar. Dalilnya dari Al-Quran diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Jabbarul Mutakabbir. Kelengkapan ayat dari depan bagaimana bunyinya dalam ayat ini. Hendak ya Rifki. Baik. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Baik. Ada dalil dari As-Sunnah, di antaranya hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunul ardu yaumal qiyamati khubzatan wahidah yatakaffa'uhal jabbaru biyadihi. Rawahul Imam Al-Bukhari wa rawahu bi sanadihi Abi Sa'id aydan wa fihi fayatihimul jabbaru fi suratin ghairi suratihi. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya bumi kelak pada hari kiamat itu menjadi seperti khubzatan wahidah. Ya, rata khanibalah seperti khubzah, dalam artian seperti apa? Khubz. Khubz kan naam. Baik, datar. Dan Allah Subhanahu wa taala naam yatakaffa'uha biyadi. Dalam artian itu sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala ya pegang dengan tangannya. Syahidnya disebutkan di sini dengan nama Al-Jabbar. Selain juga menetapkan badannya sifat yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat tangan. Sebagaimana telah kita lewati, tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membagaimanakannya, tidak boleh kita memalingkan dari makna zahirnya.
Dan makna dari Al-Jabbar huwa alladhi ajbara al-khalqa wa qahharahum ala ma arada min amrin wa nahyin, yaitu zat yang ajbara asalnya ikhwanifillah memaksa. Nah, cuman pada Allah Subhanahu wa taala maksudnya itu zat yang kekuasaannya secara mutlak melingkupi hamba-hambanya, dalam artian di mana hamba tadi tidak akan bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga termasuk dalam jabr. Nah, kita ingin atau tidak kita inginkan, maka kita harus tunduk terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin dapat musibah? Nah, siapa yang ingin mati? Nah, semuanya inginnya apa? Bertahan hidup, lepas dari musibah. Tapi kalau Allah menghendaki, maka tidak akan mungkin bisa berpaling dari apa yang telah Allah tetapkan. Ini makna jabr, ya. Alladzi ajbara al-khalqa wa qahharahum 'ala ma arada min amrin wa nahyin. Yaitu zat yang menguasai hambanya secara mutlak dengan kekuasaannya, di mana para makhluk tidak akan mungkin bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan zat yang menguasai mereka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki berupa perkara perintah dan larangan. Wa qila al-musrih umura khalqihi, dan dikatakan tentang makna al-jabbar juga adalah apa? Al-musrih umura khalqihi, yaitu zat yang memperbaiki perkara-perkara makhluknya. Baik. Al-musarrif fima fihi salahuhum. Nah, di sini ada kesalahan cetak. Karena kalau ada al, tidak mungkin dia diidhofahkan. Al-musrif umura khalqihi al-musarrif fima fihi salahuhum, yaitu zat yang memperbaiki perkara-perkara hambanya dan yang mengatur kepada apa-apa yang padanya kebaikan hamba-hamba. Nah, makanya makna ajbara, walaupun dalam bahasa kita bermakna memaksa, cuman dalam bahasa kita makna memaksa, ada konotasi negatif. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha bijak. Makanya makna yang disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala ini lebih bagus, dalam artian Allah Subhanahu wa taala zat yang mengatur hamba-hambanya pada perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan mereka. Karena pada hakikatnya semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan makhluk itu sendiri. Baik. Ini al-jabbar. Kemudian nama berikutnya al-hafidh. Dalil dari Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala fallahu khairun hafidha. Allah Subhanahu wa taala adalah khairun hafidha, sebaik-baik zat yang maha penjaga. Adapun dari hadis, di sini Syekh rahimahullah taala tidak mendapati hadis yang menunjukkan tentang penetapan nama al-hafidh. Dan makna nama Allah Subhanahu wa taala al-hafidh, qala al-Khattabi huwa al-hafidh fa'ilun bimakna fa'il, kal qadir wal alim, yaitu zat yang maha penjaga. Naam. Tayyib. Juga hafidh dengan wazan fa'il tapi bermakna fa'il, seperti qadir dan alim.
Qala al-Qurtubi fa hadzal ismu yakunu min awsafidz dzat wa min awsafil fi'l. Nama ini mencakup ikhwani fillah pensifatan terhadap zat dan pensifatan terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah adalah zat yang Maha Penjaga. Juga apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala melakukan penjagaan terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dan siapa saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang mampu mencelakainya. Makanya kita diperintahkan untuk isti'adzah, minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika meminta, mintalah kepada Allah. Jika minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Demikian pula, man ista'adza fasta'in billah. Siapa saja yang ingin minta perlindungan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Karena Dia adalah khairun hafizah, sebaik-baik zat yang menjaga. Qala fa idza kana min awsafidz dzat fa yarji'u ila ma'na al-alim. Kemudian apabila yang dimaksud dengan al-hafidz, yang terkandung dalamnya sifat penjagaan, jika itu dikembalikan kepada sifat dzat, maka kembali kepada makna al-alim. Kepada makna al-alim, zat yang Maha mengetahui. Kenapa? Li'annahu yahfadhu bi'ilmihi jami'al ma'lumat fala yaghibu anhu syai'. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan ilmunya semua perkara-perkara yang diketahui. Fala yaghibu anhu syai', tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Wa idza kana min sifatil fi'li fayarji'u ila hifdzihil mawjud. Dan apabila itu yang dimaksud adalah sifat dari fi'il, itu sifat dari perbuatan Allah, maka kembali kepada penjagaan yang ada, penjagaan yang Allah berikan kepada para makhluknya. Wa diddu hadzal hifdz al-ihmal. Wa 'ala hadza kharaja qauluhu ta'ala fallahu khairun hafizah. Dan lawan dari hifdz, lawan dari penjagaan afanifillah, yaitu al-ihmal, yaitu dibiarkannya seorang hamba. Dan kalau seorang hamba dibiarkan oleh Allah ikhwanifillah, siapa yang akan menjaganya? Dan atas penjelasan yang kedua ini, di bawah makna firman Allah Subhanahu wa taala, fallahu khairun hafizah. Maksudnya hifdz yang ada, yaitu hifdz yang kembali kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab seseorang untuk bisa mendapatkan penjagaan Allah apa? Indaga Ridwan dalam hadis di mana Nabi SAW bimbingkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin yahfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Maksudnya yaitu apa? Jagalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu. Ya, hendaknya kita menunaikan perintah dan menjauhi larangan jika kita ingin mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud ihfazillaha yahfazka. Karena Allah adalah khairul hafizah. Nama yang ketiga Al-Hasib. Kalau seandainya Syekh menyebutkan bersamaan dengan Al-Hafidh, yaitu Al-Hafidh kemudian Al-Hafidh, ini tentunya lebih mudah untuk dihafal, karena keduanya afanifillah dekat maknanya.
Nah, dekat maknanya. Nah, maka kita loncat dulu ke nomor 17 agar lebih lebih nyambung. Al-Hafidh juga Al-Hafidh. Ini dua nama ya rahmatullah. Dan maknanya dekat. Adapun dalil tentang Al-Hafidh yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu hafidhun 'alaihim. Wa qawluhu wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafidh. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi fa'il bermakna fa'il, yaitu hafidh maknanya hafidh. Dan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa fihi ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Tayyib. Sebagaimana telah disebutkan tadi. Dan dalam hadis ini terdapat penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara sifat fi'liyah Allah adalah memberikan penjagaan kepada hamba-hambanya. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala. Maknahu qala al-Baihaqi huwa al-hafidhu li kulli ma arada hifdhahu wa man arad. Imam Al-Baihaqi mengatakan dialah zat yang menjaga semua perkara yang Allah kehendaki untuk untuk dijaga. Dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dijaga. Waqilah, dan dikatakan juga huwallazi la yansa ma 'alima, yaitu zat yang tidak pernah lupa apa-apa yang telah Allah ketahui. Fayarji'u ma'nahu ila sifatil ilm, sehingga kembali maknanya kepada sifat ilm. Nah, ini kembali kepada penjelasan tadi. Kalau itu adalah sifat dzatiyah maka kembali kepada sifat ilm. Kalau itu adalah sifat fi'liyah kembali kepada sifat Sifat al-hifdz, penjagaan terhadap hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Maka dikatakan di sini qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala wa hifdzullah li'abdihi naw'an. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ada dua jenis. Ini yang diingat. Ahaduhuma hifdzun lahu fi masalihi dunyahu. Penjagaan bagi hamba-hamba pada kemaslahatan dunianya. Kahifdzihi fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa mali. Seperti penjagaan Allah pada badan, pada anaknya, pada keluarganya dan pada hartanya. Qala Allah azza wa jalla lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalqihi yahfazunahu min amrillah. Baik. Syahidnya apa? Yahfazunahu min amrillah. Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan bagi siapa saja yang dikehendakinya pada kemaslahatan dunia. Nah, kemudian ats-tsani wa huwa asyrafun naw'ain wa huwa hifdzullahi lil 'abdi dinahu wa imanahu. Dan yang kedua, yang ini lebih utama yang paling utama dari dua jenis penjagaan Allah tadi, yaitu apa? Penjagaan Allah kepada hamba dari sisi agama dan keimanannya. Fayahfadhuhu fi hayatihi minasyubhatil mudillah wa minasyahawatil muharramah. Maka Allah Subhanahu wa taala jaga hamba tadi dari syubhat-syubhat yang menyesatkan dan dari syahwat yang diharamkan. Wa yahfadhu alaihi dinahu 'inda mautih, dan Allah jaga agamanya tatkala dia mati. Fayatawaffahu 'alal iman, sehingga Allah wafatkan dia di atas keimanan. Nah, dan ini yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan penjagaan. Nah, mendapatkan penjagaan sehingga kita mati di atas keimanan. Makanya doa al-khanifillah, nah, ketika seorang masih hidup dengan hafizahullah, ini doa yang mencakup. Nah, hafizahullah maksudnya agar Allah menjaganya, menjaga pada sisi dunianya,
juga menjaga terutama dari sisi agama dan keimanannya. Dan itu yang lebih penting, karena padanya tergantung keselamatan dia di akhirat. Qala Ibnul Qayyim fi nuniyatihi wa huwa al-hafidhu 'alaihim wa huwa al-kafilu yahfazuhum min kulli amrin 'ani. Baik. Dua ini dulu. Naam, yaitu al-hafidh dan al-hafidh. Diingat-ingat dua jenis naam hifdzullah ini. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza.